Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logam baja yang awalnya belum memiliki sifat kemagnetan, ini bisa memiliki sifat kemagnetan, antara lain dengan cara elektromagnetis. Nah, bagaimana cara mengetahui kutub-kutub magnet hasil dari elektromagnetis? Pada video ini, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 9, akan saya ajak mempelajari tentang kaidah tangan kanan. Cara menentukan kutub magnet pada hasil elektromagnetik atau hasil membuat magnet dengan cara elektromagnetik itu bisa dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah memperhatikan posisi tangan kanan pada saat menggenggam. Jadi untuk mengetahui kutub magnet hasil dari elektromagnetik adalah dengan kaidah tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam. Kemudian ibu jari buka ke samping, perhatikan gambar. Setelah itu perhatikan gambar, bisa mengetahui lilitan arah keluar dan lilitan arah masuk. Kalau lilitan arah keluar, berarti kalian harus tahu kaidah tangan kanan keluar. Kalau kaidah tangan kanan keluar itu posisi jari menghadap ke tubuh kita, menghadap ke badan kita. Ini adalah arah lilitan keluar. Kalau arah lilitan kawat masuk, itu posisi tangan kita, jari-jari tangan kita membelakangi tubuh kita. Ya, jadi saya ulang, untuk menentukan kutub magnet dari elektromagnet adalah memperhatikan posisi tangan kita. Posisi tangan kita menggenggam, ibu jari membuka. Kalau arah lilitan itu keluar, maka ibu jari menggenggamnya ibu jari menghadap ke tubuh kita, menghadap ke badan kita. Tapi kalau arah lilitan itu keluar, maka posisi ibu jari membelakangi tubuh kita. Ingat, ibu jari ke samping. Ya, nah sekarang bagaimana cara mengetahui lilitan itu arah keluar dan lilitan arah masuk? Perhatikan. Pertama, cara mengetahui arah lilitan kawat keluar. Perhatikan, ada lilitan kawat yang menyelimuti baja atau besi. Yang perhatikan adalah lilitan itu mulai dari kutub positif baterai. Kutub positif baterai dalam hal ini yang panjang ini adalah positif. Nah, perhatikan, kalau lilitan itu membalutnya dari belakang, ini dari belakang, maka arahnya adalah keluar. Artinya apa? Di sini, di bagian ini tidak ada garis, ya. Nah, ini tidak ada garis, Kalau tidak ada garis, menandakan bahwa arah lilitan kawat ini keluar. Nah, ini ya. Kalau arah lilitan ini keluar, praktekkan dengan arah jari tangan keluar. Nah, ini. Nah, praktekkan ya, sambil praktek, berarti lilitan pada magnet ini adalah arahnya keluar. Praktekkan dengan menggenggam jari ke arah luar. Keluar berarti mengarah ke tubuh kita. Perhatikan bahwa ibu jari itu menandakan kutub utara. Berarti besi pada ujung B merupakan kutub utara. Maaf ya, sedangkan A adalah selatan. Bisa ya, mudah-mudahan kalian paham. Kita
pelajari yang cara mengetahui arah lilitan kawat itu masuk. Nah, di sini ada lilitan A dan ujung B, ada ujung A dan ujung B. Perhatikan seperti awal, arah lilitan mulai dari kutub positif baterai, jadi arah yang panjang nih. Nah, di sini ada garis ya. Jadi kalau lilitan itu membalutnya dari depan, ini membalutnya dari depan, ini berarti di sini ada garis. Nah, ini ada garis. Kalau ada garis berarti arah lilitan itu masuk. Nah, praktekkan ya, praktekkan dengan jari tangan masuk. Perhatikan kalau jari tangan masuk itu berarti jari-jari itu membelakangi tubuh kita. Nah, kalau sudah praktek berarti jempol ibu jari ada di bagian kutub A. Berarti kutub A adalah merupakan kutub magnet utara, sedangkan B adalah kutub magnet selatan. Oke, mudah-mudahan kalian paham, gampang ya. Nah, setelah itu coba di sini ada soal ada gambar mulai dari sebelah kiri ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 perhatikan positif, arah positif itu masuknya dari dalam, jadi tidak ada garis. Kalau tidak ada garis berarti ini adalah arah keluar. Tangannya kalau arah keluar adalah jari-jari menghadap ke tubuh kita, ke tubuh pengamat. Sedangkan yang gambar 2 perhatikan arah positif. Positif ini ya, ini positif. Nah, ada garis. Ya kan, ada garis. Oh, tidak ada garis, maaf. Ini ya, tidak ada garis nih. Jadi melalui belakang. Kalau tidak ada garis berarti dikatakan lilitan itu adalah arah keluar. Kalau arah keluar jari-jari menghadap ke pengamat, menghadap ke tubuh kita. Nah, ini yang ketiga, perhatikan positif, alir positif ini. Nah, ada garis. Kalau ada garis berarti arah lilitan adalah keluar. Kalau masuk ya, kalau masuk berarti membelakangi tubuh kita. Nah, ini masuk. Nah, sekarang sudah tahu gambar yang sebelah kiri adalah arah lilitannya keluar, gambar yang kedua juga keluar, yang ketiga arah lilitannya masuk. Perhatikan ibu jari ada di bagian mana. Nah, jadi kalian bisa menentukan kutub. Jadi untuk gambar 1 sudah pasti ibu jari ada di kutub L, berarti utara. Kalau L utara berarti K adalah kutub selatan. Sekarang gambar 2 juga sama, L yang utara berarti K yang selatan. Lihat ibu jarinya. Sedangkan gambar yang ketiga, ibu jari ada di K, berarti K utara. Kalau K utara berarti L adalah selatan. Yang berikutnya latihan soal. Di sini ada 3 gambar lagi. Gambar yang paling kiri. Nah, ini perhatikan lilitan dari ini. Nah, positif ya, positif menuju ke batang besi, dimana melalui belakang. Berarti di sini tidak ada garis. Berarti termasuk arah lilitan keluar. Nah, kalau keluar adalah menghadap ke tubuh pengamat, jari-jarinya. Sedangkan yang gambar kedua, perhatikan positif. Nah, ini positif. Oh, berarti masuknya melalui belakang besi. Tidak ada garis. Kalau tidak ada garis berarti arahnya keluar. Nah, arah keluar, ibu jari menghadap ke tubuh pengamat, menghadap ke tubuh kita. Sekarang yang ketiga positif ini. Positif
Nah, ini juga tidak ada garis, berarti ke arah luar. Nah, tiga-tiganya ke arah luar semua. Perhatikan kutub-kutubnya. Oke. Nah, kalau gambar satu berarti kita tinggal mengikuti. Y adalah kutub utara. Kalau Y kutub utara, X-nya adalah selatan. Gambar kedua berarti L yang kutub utara. Kalau L kutub utara, K selatan. Nah, didekatkan dengan sebatang besi dengan kutub P dan Q. Nah, maka kutub P adalah utara, kalau P utara, Q adalah selatan. Perhatikan yang gambar 3. L sudah pasti utara, berarti K adalah selatan. Nah, jenis magnet yang dialiri, yang hasil pembuatannya melalui dengan dialiri arus listrik, ini bersifat sementara. Jadi kalau dilepas, tidak dialiri arus listrik, maka tidak menghasilkan sifat kemagnetan. Dialiri arus listrik akan menghasilkan sifat kemagnetan. Maka jenis magnet yang ini adalah temporer. Ya, ini temporer, sedangkan ini permanen. Jadi magnet yang sifat kemagnetannya tetap tidak mudah hilang, tapi kalau temporer tidak bertahan lama. Oke. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa arus listrik itu dapat menghasilkan kemagnetan yang disebut dengan gejala induksi magnet yang ditemukan oleh Ørsted. Kekuatan kemagnetan dipengaruhi oleh besar kecilnya kuat arus. Semakin besar kuat arus, semakin besar lilitan, dan semakin rapat lilitan, maka magnet yang dihasilkan semakin besar. Nah, arus listrik ini menentukan kutub magnet. Karena apa? Untuk menentukan kutub magnet tergantung dari arah arus listrik. Ternyata arus listrik itu tidak hanya menghasilkan kemagnetan, tapi bisa juga menghasilkan medan magnet. Nah, bisa kalian perhatikan. Nah, arus listrik saat menghasilkan medan magnet itu dipengaruhi oleh jarak aliran listrik dengan magnet, besarnya kuat arus listrik, dan besarnya tegangan arus listrik. Nah, untuk medan magnet akan dibahas khusus pada video tersendiri, yaitu tentang medan magnet. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.